Shalom umat percaya, salam sejahtera untuk Anda sekalian. Tentunya kita berbahagia hari ini karena kebahagiaan itu anugerah dari Tuhan untuk kita bisa menikmati segala yang baik di dalam hidup kita. Sekalipun hari ini kita di tengah topan badai persoalan yang ada, tetapi Tuhan menyatakan bahwa sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu mari nikmati hadirat-Nya dan rasakan kasih-Nya senantiasa untuk menuntun langkah-langkah kita. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang sempurna, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang tiada habis-habisnya di dalam setiap langkah-langkah ini. Kami memuji dan memuliakan Engkau saat ini Bapa. Hati kami terhubung dengan Engkau, dan kami mau menikmati lawatan dan jambahan-Mu lewat pujian penyembahan dan juga firman Tuhan yang akan menuntun, menyegarkan, dan menguatkan. Kami siap untuk menikmati hadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala sesuatu yang dihadapi, kiranya kita tidak menggunakan kuat dan gagah kita. Karena kita tahu, kalau semua nanti boleh kita jalani, itu bukan karena kehebatan kita, tapi hanya oleh karena anugerah dan rahmat Tuhan. Biarlah pujian ini kita naikkan dengan segenap hati bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan
rasakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Kepadamu kami berseru, kepadamu kami menyembah. Kami percayakan hidup ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami kan bersuka cita karena pertolongan-Mu yang ajaib, yang Kau kerjakan bagi setiap orang yang mengandalkan Kau Tuhan. Haleluya. Oh, segala pujian, segala kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Glory. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus Tuhan, yang tiada pernah kecewakan, yang tiada pernah membiarkan kami sendirian. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau terus datang kepadamu, kami mau datang kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Umat percaya yang diberkati Tuhan, tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang tidak memiliki tantangan, pergumulan, persoalan di dalam hidupnya. Mungkin kita berkata, itu hanya untuk orang-orang yang umurnya sudah berangka banyak. Kalau anak kecil rasanya belum punya persoalan. Tidak demikian umat percaya. Karena memang ketika kita lahir di dunia yang penuh dengan persoalan, penuh dengan tantangan. Terlebih kalau kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, tantangannya akan berbeda lagi. Di mana bukan hanya kesulitan hidup, tetapi bagaimana kita mempertahankan kekudusan, mempertahankan kebenaran, agar kita di dunia yang gelap ini tetap berjalan memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan sampai ada di antara Anda yang menjadi putus asa dan berkata, rasanya hidupku ini merana sekali. Aku harus berjalan dari satu persoalan lepas persoalan lain, rasanya silih berganti, tidak pernah selesai dan bahkan semakin berat adanya. Saya mau katakan Anda tidak sendirian umat percaya. Itu bagian daripada kehidupan. Hanya sekarang masalahnya adalah bagaimana kita menyikapi persoalan yang ada. Mengapa rasa berat, rasa berbeban, dan akhirnya menjadi stres, putus asa, dan tidak sedikit bahkan orang yang beragama Kristen memutuskan untuk bunuh diri karena persoalan yang harus dia tanggung dan hadapi. Nah, yang harus menjadi fokus kita adalah bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana caranya kita menjalankan hidup ini di mana memang persoalan itu bagian dari kehidupan. Banyak di antara kita yang merasa berat, merasa susah, karena kita coba
untuk menanggungnya sendiri, dan kita terus berusaha, berupaya berdasarkan apa yang kita miliki. Kalau kita sadar kita punya uang banyak, maka kemudian kita meletakkan cara kita kepada uang untuk menyelesaikannya. Kalau kita merasa bahwa kita orang yang cerdas, maka kita pikir bahwa pengetahuan kita akan mampu menyelesaikan pekerjaan yang ada. Atau kalau kita merasa bahwa dulu saya punya pengalaman seperti ini, dan dengan pengalaman itu mari kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan yang satu ini. Segala sesuatu yang tadi saya sebutkan, sering kali kita jumpai tidak banyak menolong kita. Bahkan kemudian kita menjadi putus asa ketika kita melihat kenapa uang kita tidak bisa tolong kita, kenapa pengetahuan kita tidak bisa tolong kita, kenapa pengalaman lalu-lalu yang kita miliki dalam hidup ini tidak bisa tolong kita. Dan akhirnya kita menjadi putus asa, dan kenapa persoalan ini tidak pernah selesai dalam hidup saya. Ada satu pujian yang berkata begini, masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Nah, persoalannya kita seringkali lupa umat percaya. Persoalannya kita seringkali tidak ingat kalau kita punya Tuhan dan ada Tuhan dalam hidup kita. Makanya yang kita ingat adalah uang kita. Yang kita ingat adalah segala sesuatu yang kita pikir bisa tolong kita. Kita lupa ada Tuhan. Atau yang lebih menyedihkan lagi, kadang-kadang kita justru bertanya begini, apa iya Tuhan bisa tolong saya? Atau ada lagi yang bertanya begini, benar gak Tuhan mau tolong saya? Dia Bapak kita umat percaya. Dia kekuatan kita sesungguhnya. Kenapa kita rasa berat? Karena itulah sebabnya. Karena kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Saya menyampaikan beberapa ayat hari ini yang kita pasti banyak mendengarkannya di dalam kekristenan kita. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, mungkin saya sampaikan terlebih dahulu umat percaya konsep yang seringkali terjadi di pemikiran kita. Kalau aku datang sama Tuhan, lalu aku curahkan hatiku bercerita tentang persoalanku kepada Tuhan, dan kemudian menyerahkan apa yang menjadi bebanku kepada Tuhan, dan hilang semua persoalan. Hilang semua beban. Hilang semua pergumulan. Tiba-tiba detik itu, kita sembuh seketika. Detik itu hutang kita lunas. Detik itu rumah tangga kita pulih. Nah, itu konsep yang ada di pikiran kita. Tapi kemudian kenyataan yang ada banyak orang Kristen yang berkata begini, saya sudah berdoa, saya sudah serahkan sama Tuhan, tetapi ekonomiku tidak kunjung dipulihkan. Kesehatanku belum diberikan. Nah, umat percaya, apakah Tuhan tidak bisa mengubah dalam sekejap persoalan dan pergumulan kita? Bisa. Ketika hari ini kita mungkin sakit dan separah apapun sakit kita, dan kemudian kita berkata, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan bisa detik itu sembuhkan kita. Tapi itu bukan pengalaman yang pasti akan seperti itu, general kepada semua orang. Ada kalanya itu tidak terjadi. Ada kalanya bukan seperti itu cara Tuhan menolong kita. Nah, kalau konsep kita seperti tadi, kita akan menjadi kecewa sama Tuhan, dan kita malah semakin putus asa karena kita merasa betul-betul tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Nah, mari kita luruskan pemikiran kita supaya kita bisa paham
apa yang akan kita lewati dan jalani ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan berkata demikian, marilah datang kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Datang sama Tuhan, jangan lagi andalkan uang, jangan lagi andalkan kepandaian, jangan lagi andalkan pengalaman, jabatan dan lain sebagainya. Datang sama Tuhan, stop untuk merasa bisa menyelesaikan sendiri semua pergumulan yang ada. Kita manusia terbatas, umat percaya. Kita penuh kelemahan, ketidakberdayaan. Kita tidak bisa tahu apa yang terjadi esok. Jadi jangan coba-coba untuk menyelesaikan persoalan kita sendiri. Nanti kita putus asa, tadi saya katakan. Tapi ambil keputusan hari ini untuk melangkah, mencari Tuhan, mendatangi Tuhan, mengandalkan Tuhan, apapun persoalan saudara. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan bilang Dia akan berikan kelegaan. Nah, ini yang tadi saya katakan, konsep kelegaan jangan senantiasa diartikan bahwa detik itu persoalan kita lepas. Detik itu sakit penyakit kita lenyap. Tapi kalau kita terus perhatikan kalimat ini, ketika kita datang kepada Tuhan, kelegaan yang diberikan kepada kita adalah bagaimana jiwamu dan jiwaku tenang. Kalau tadi kita panik karena kita urus semuanya sendiri, kita selesaikan sendiri, sekarang kita sudah mulai tenang karena ada seseorang yang mendampingi kita ketika ada di dalam persoalan. Sama seperti suami istri, kalau misalnya suatu ketika suaminya pergi keluar kota dan istrinya ada di rumah sendirian dan tiba-tiba terjadi sesuatu, pasti paniknya akan berbeda. Kalau persoalan itu terjadi ada suaminya, istrinya akan berkata begini, untung ada kamu, Pak, sehingga saya tidak sendirian menghadapi persoalan ini. Kita bisa berbagi, kita bisa menanggungnya. Nah, seperti itu adanya. Jauh lebih tenang karena kita tidak merasa sendirian. Nah, demikianlah umat percaya. Ketika kita datang kepada Tuhan, saat itu kita sadar kita tidak lagi sendirian, tetapi ada Tuhan menyertai kita di tengah persoalan. Lalu kemudian ketenangan karena Alkitab berkata di ayat yang ke-29 tadi, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ketika kita menyerahkan persoalan kita, artinya yang paling pertama adalah kita melibatkan Tuhan di dalam persoalan kita. Maka tadi saya katakan kita tidak sendirian, umat percaya. Yang berikutnya, Tuhan akan mengajarkan kita bagaimana sikap kita, langkah kita, cara berpikir kita di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Jadi persoalannya tidak serta-merta hilang dari hidup kita, tetapi kita diajarkan sama Tuhan untuk bagaimana bersikap di tengah-tengah persoalan yang ada. Saya ambil contoh yang sederhana aja. Kalau Bapak Ibu pergi ke pasar, lalu kita pergi ke tempat untuk membeli beras, katakanlah ya seperti itu. Kita beli beras misalnya 1 kilo atau 2 kilo. Lalu penjualnya akan taruh di dalam kantong plastik dan kita akan membawanya dengan menentengnya karena masih 1-2 kilo kita tenteng. Nah, tapi kalau kita datang ke tempat itu beli beras, belinya 20 kilo, maka kita tidak lagi akan bisa menentengnya, tapi harus memanggulnya. Nah, di dalam keterbatasan pengetahuan kita, beban yang beratnya 20 kilo, cara kita bawanya adalah kita tenteng, kita jinjing umat percaya. Maka kita rasa berat, kok nggak bisa ya, kok susah ya.
Nah, ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan bukakan pikiran kita dan mengajarkan kepada kita, begini loh, bebanmu itu cara bawanya bukan dijinjing, tapi dipanggul atau dipikul. Nah, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan ajarkan kita, berikan hikmat kepada kita untuk menjalankan dan melewati persoalan yang ada. Jadi kita langsung, gak berat ya. Rupanya kemarin itu aku salah caranya. Sekarang Tuhan ajarin caranya seperti apa. Misalnya ketika kita baca firman Tuhan, ketika engkau ada di dalam persoalan, naikkan pujian kepada Tuhan. Biarlah hatimu bernyanyi menyembah Tuhan. Nah, sebelumnya ketika ada dalam persoalan, yang kita lakukan adalah bersungut-sungut, kita marah-marah, kita kesal, dan akhirnya itu tambah membuat pikiran kita ya tidak stabil dan butek, kata orang. Dan ketika di dalam Tuhan, Tuhan mengajarkan, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, sehingga iman akan terbangun. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Atau Tuhan berkata, bersyukur. Terima masalah itu dengan bersyukur. Karena kita tahu di balik masalah ada pelangi kasih-Nya, di balik masalah ada tujuan yang baik, bersyukur. Nah, itu Tuhan akan ajarkan ketika kita bersatu dengan Dia, mengandalkan Dia, berjalan bersama dengan Dia. Cara-caranya, cara pandang kita, cara kita memikirkannya. Sehingga persoalan itu tetap ada, tapi kita sudah dengan cara pandang yang berbeda, kekuatan yang berbeda. Dan karena Tuhan itu maha besar, umat percaya, Dia tahu keterbatasan kita. Sehingga ketika persoalan itu terjadi, tanpa kita ketahui, Dia bisa buka jalan-jalan baru di tengah-tengah persoalannya. Itu sebabnya kita berkata, apa yang tidak pernah aku lihat, tidak pernah aku dengar, tidak pernah timbul di hatiku, Tuhan kerjakan dalam hidupku. Nah, itu bisa terjadi. Sehingga umat percaya yang diberkati Tuhan, mari datang kepada Tuhan, serahkan dan berbagi persoalan kita kepada Dia, dan izinkan Dia mengajarkan kita, menuntun langkah kita, melatih otot-otot rohani kita, sehingga kita kuat di tengah badai, di tengah topan yang sedang kita alami. Dan pada waktunya kelak, karena Alkitab katakan semuanya pasti ada waktunya, kita melewati durasi persoalan itu berkemenangan dan keluar lebih dari para pemenang. Terpujilah nama Tuhan. Sehingga persoalan tidak akan lagi menakutkan umat percaya, asal kita tahu, jangan hadapi sendirian. Rendah hati diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk melangkah dan saksikan bahwa segalanya akan penuh kemuliaan. Kita berdoa. Kami mau pandang wajah-Mu dan berseru bahwa pertolongan kami hanya datang di dalam nama-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang mengenal kami lebih dari siapapun mengenal kami, dan tahu persoalan yang kami miliki dan hadapi saat ini. Tuhan, kalau selama ini kami rasa berat karena memang kami pegang sendiri, tanggung sendiri persoalan kami, hari ini kami memutuskan untuk kami datang kepada Tuhan, menyerahkan dan melibatkan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tahu akan berbeda ketika kami menghadapi persoalan pada saat ini. Persoalannya bisa tetap ada, tapi kami akan merasakan beban yang berbeda. Kami akan merasakan tekanan yang berbeda, karena kami tahu kami sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang selalu punya tujuan yang baik dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, Engkau adalah pribadi yang
bisa selalu kami andalkan dan tidak akan pernah mengecewakan. Kami tahu bahwa Engkau sedang memberikan yang terbaik di tengah-tengah persoalan kami. Dan kalau kami terus mengikuti langkah-Mu dan perintah-Mu, maka kami sedang menabur hal yang baik untuk nanti kemudian kami akan menuai yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini apapun yang menjadi persoalan dan masalah kami, Tuhan, Engkaulah seruan kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kalau hari ini persoalan kami Engkau akan ubah, Engkau juga sanggup. Tetapi kalau belum dirubah, kami tahu ada cara, ada tujuan Tuhan yang sedang terjadi dalam hidup kami. Tapi kami percaya segalanya akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa ke seluruh pemirsa Dwelling Place dimanapun mereka berada. Bapa, di dalam nama Yesus, biar mereka mengalami Tuhan di dalam hidup mereka. Ketika mereka datang kepada Tuhan, ketika mereka menyerahkan persoalan mereka kepada Tuhan, dan kemudian mulai membuka telinga mereka untuk perintah-perintah Tuhan, maka dalam nama Yesus mereka akan mengalami sesuatu yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Biar otot-otot rohani mereka semakin dikuatkan dan mereka semakin melihat Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Diberkatilah keluarga-keluarga mereka, diberkatilah usaha dagang bisnis mereka, diberkatilah apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Keberhasilan dan keberuntungan akan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa di surga, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau berkati selalu para pemimpin kami dari pusat sampai dengan daerah. Shalom bagi Indonesia, damai sejahtera bagi Indonesia senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom umat percaya, kami berterima kasih karena Anda sudah bergabung dalam program acara kami, bahkan sudah setia mengikuti program acara ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bahkan men-share program ini kepada pihak-pihak yang lainnya, di mana Anda juga bisa menjadi saluran berkat agar firman Tuhan yang disampaikan dalam program acara ini dapat diterima di banyak pribadi dan mereka diberkati, mereka dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda ingin mengetahui rangkaian kegiatan kami Siloam Community, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera atau yang tertulis di deskripsi yang ada, dan kami rindu untuk kita bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.